Kita raba benar mendetil mungkin supaya ini seperti ini ya. Lurus dulu ya. Dari sini kita tekan, ambil dengan posisi yang sangat kita ajak ngobrol ya, ngajak ngobrol sambil diurut-urut. Nanti kita ini peragakannya sampai diurut-urut, ini ditarik sekaligus ya. Bagaimana rasanya sejauh ini ditarik sekaligus sampai lewat ini ujungnya itu dikepal sampai dia akan tertarik oleh otot. Nah, ada yang begini, ada yang begini ya, juga ada yang numpuk di luar. Nah, ini yang harus dibilangkan tahu dengan gerak rasa. Kalau yang namanya gerak rasa ini sudah normal dengan kembalinya seperti ini ya. Nah, ini rapih ya, rapih. Meskipun kita tidak sempurna yang mana kita ini kan, ini rapih. Tapi kalau seperti ada juga yang tidak rapih ya, seperti setelah tertarik karena kurang kontrolnya ini ada nyamping, miring. Nah, ini tulang ya. Nah, tulang. Nah, ini setelah ini rapi di sini. Bagaimana cara dengan untuk untuk ini dibawa menarik sakit sekali itu ya. Ya, ini terasa sakit enggak? Ambil diurut, sampai diurut pelan ini kita tahan. Ya, setelah diurut, tarik sekaligus. Buat! Dia teriak. Teriaknya dia teriak. Ya. Nah, setelah teriaknya, tapi jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Geser langsung tas, lepasin. Kalau umpamanya sekarang ini di sini kita tarik, udah lewat, kita malah megang-megangin, wah teriaknya bukan main, bahkan bisa pingsan. Ya. Saya ngelihat Kang Obed pada waktu itu mengirim foto ya Kang Obednya yang patah tulang di sini, menekan kepada sambungannya ini. Ya. Itu dia otomatis narik karena ada otot, atau kita harus dorong lepasin lagi? Enggak, akan tertarik. Yang jelas kita memegang fungsi dari posisi ini. Rasanya di situ. Nah, ini rasanya. Nah, ya. Rasanya ini. Nanti yang ditahan yang di atas ya. Ya. Tangan sebelah nahan, sebelah. Yang di atas nahan, nanti akan kita peragakan. Nanti setelah di sini ini kita peragakan seperti ini dulu dengan benda mati. Nanti kalau seperti ini ditarik, ya, ini otomatis tertarik oleh otot yang di atas. Nanti kalau udah lewat, dia akan sejajar gitu, tinggal lepas akan sejajar. Ya, kalau seperti makanya kita harus dipas daripada pas narik ini. Kebanyakan orang narik dari sini. Pegangnya di atas. Jadi pegang di atas, ngerasain pegang di sini, tarik, pas dilepas miring. Ya. Nah, ini harus betul-betul dikontrol. Kenapa dibilangkan dikontrol? Ya, karena efek samping daripada ini ada juga yang setelah ini ada berjeruji. Iya. Ada yang patahannya nggak rapi. Jadi patahannya ini ke sini, ini ke sini. Ya, dimana kalau seumpama seperti ini ditarik, trak seperti di sini, ini Pak, ini sebenarnya udah masuk, tapi jeruji ini menusuk menusuk daging. Ya. Menusuk daging ini kalau kita tidak cek atau tidak terkontrol, ya, itu akan menimbulkan penyakit atau menimbulkan infeksi. Makanya harus rajin-rajin 3 hari 4 hari itu harus dibuka, dikontrol. Kalau udah infeksi itu urusannya urusannya pisau, ya, bedah, dan juga akan disalahkan oleh dokter. Makanya yang mana dengan ilmu kedokteran, yang mana dengan ilmu pengobatan tradisional, itu harus ada keseimbangan. Ya, seperti tadi kita berikan makan obat pakai herbal, tapi tidak dengan aturan. Ya, makan obat dengan di sini disiapkan seperti ini. Ya. Siapkan yang ditekan, bukan yang di bawah, yang ditekan yang di atas. Ya. Nah, back samping tekan yang di atas, ini yang di atas ya, dengan tap dari sini.
Nah, ini otomatis tetap akan mendorong ke sana. Tapi kalau sepertinya sekarang kita yang dipegang yang ini, yang bawah, ya, ini mendorong itu akan timbul meleset ke bagian sini. Karena ini bagian atas tidak ada pegangan, tidak ada tekanan. Ya, jadi yang harus ditahan seperti ini. Ya, setelah sampai dengan posisi seperti ini, kita diikat dulu yang bagian-bagian ini. Ya, ujung-ujungnya diikat, jangan sampai terlalu kencang. Akhirnya mereka tuh tulang ini kan diam. Ya, setelah pegang, baru kita dikembalikan sel saraf atau sel otot dari atas sampai ke sini. Ya, diurutin supaya kembali yang tadinya diam, ya, atau tertarik. Jadi si otot ini akan tertarik di sana, akan menimbulkan pembengkakan karena kerusakan apa yang tadi dikatakan, kerusakan sel darah. Ya, itu akan menimbulkan seperti itu. Ya, pembuluh darah kalau seperti sudah rusak, efeknya seperti tadi yang ceritakan, nanti ada pasien di sini, yaitu akan mengecil tangan atau kaki akan timbul kecil sebelah karena tidak diperbaiki pembuluh darahnya, apalagi sampai bengkok. Ya, apalagi sampai bengkok. Ya. Jadi betul-betul kita memperbaiki kerusakan pembuluh darah supaya bagaimana cara normal. Yang membawa sakit adalah selaput. Ya, bukan pembuluh darahnya. Pembuluh darah pecah akhirnya rembet kemana-mana, menimbulkan salah satu pengecilan daripada organ tubuh. Ya, ini apa namanya? Nah, setelah dari situ, baru setelah diurut dan sebagainya, baru kita didampingi digip lagi sebelah sini. Ini tidak akan kemana-mana kalau seperti sudah kita layani dari bawah seperti kita ini seperti itu. Baru kita gip, ya. Setelah dikasih ini, baru dibalut. Ya, dibalut. Bagaimana cara membalut? Jangan sekali-kali kalau seumpamanya balut bisa begini atau begini. Ya. Karena ini bergerak. Ya, ini bergerak. Begitu pula juga nanti akan ada di rongga seperti ini. Ya, patahnya bagaimana kita itu kan. Oke, siapa di antaranya kita di bawah dulu ya. Nah, ini udah siap. Udah siap ya? Ini siapa namanya? Damiri. Nah, tulang 2. Ya. Sampai di sini. Bagaimana dengan fungsi dengan tulang di sini? Dua-duanya patah. Dan juga bagaimana dibilangkan patah atau retak sama dengan anaknya Kang Gendro. Iya. Main bola. Ini udah beberapa orang ya. Ujung-ujungnya wah besar. Ini besar juga gitu. Kang Gendro tulang retaknya itu bukan bukan ke sini, tapi tulang retaknya ke sini. Sama dengan patah. Ya. Kemarin dikirim tapi gambarnya katanya nggak dikasih katanya gitu. Ya udah kalau seperti itu nanti perbaikannya kalau memang mau dibuka. Nah, ini tulang patah. Ya. Kalau seumpamanya tulang patah, kita ambil dari gerakan di sini, ya. Ini untuk melemaskan otot saraf ini. Ya. Nah, ini dan juga untuk mematikan sel nih ya, perhatikan ya. Sel saraf ini dan juga sel saraf ini. Ya. Nah, ini. Kalau Abah bilang sel saraf ini ya, itu kalau terlalu tekan ke bawah sedikit, nah ini ya, kalau terlalu tekan ke bawah, ini bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Ya. Nah, ini untuk melemahkan di sini atau sini ya. Ya. Ini untuk melumpuhkan sementara. Ya. Ini apa namanya untuk awal dari pengobatan. Patah di sini, ya. Patah di sini. Ini diusahakan dikumpulkan dulu. Enak lah dan untuk patahnya. Ada yang patahnya. Bang, ada yang patahnya tuh. Sebelah kiri. Gimana? Nah, Sebelah sini. mau di itu enggak apa-apa patahnya lagi. Tadi geser dulu sama dia. Tadi geser dulu sama dia. Ya, ini betul. Nah, setelah dari sini, ini pun juga sama, ya. Ini juga sama.
ya diurut dulu, ya diurut. Terus setelah itu ya baru di sini ini tidak dibenarkan untuk duduk, Tidur. harus tidur. Tiduran. Sebaiknya tiduran. Tidurannya kabelah itu, Tidur. sukuna kan itu, suku kaki. Kaki tidur lurus saya lurus. Ngelonjor udah. Udah, Tidur. nggak apa-apa. Tidur. Nah, Jadi kita kalau bisa- pengobatan sekarang Sorry ya, duduk, jadi nggak apa, Hmm. kamu anggap aja kamu pasien ngelihat ke sana. Ya. Nah, ini karena diurut dulu, ya sampai diurut, tulang ini masih tetap patah. Ya. Nah, kalau seumpamanya sekarang sudah diurut dan sudah dikumpulkan, ini akan sedikit demi sedikit kita diraba. Ya, diraba dengan perasaan yang dibilangkan ini. Setelah diraba atau tulang di sini atau di sini sama ya, ini satu gampang kalau ini. Nah, setelah dari sini ini terasa garisnya kemana patahnya? Apakah ke sini, apa ke sini atau miring? Ya. Setelah dari diurut begini, ya, ini setelah dipegang baru kita, sudah terasa, tarik. Ya. Tarik ini jangan diam. Ya, setelah tarik, udah tetap ini kita pegang sambungan dari sana, ya. Ini kita pegang, ini langsung langsung. Itu yang tadi dibilang pegang atasnya, yang bawah nih nyambungin Nah. gitu ya. Karena ini akan tertarik. Tahan di sebelah sana. Nah, ini akan tarik tuh, lihat. Ya kan? Nah, sekarang tarik. Tahan. Nah, akan tertarik. Karena Oh, kita, otomatis berarti. ya kan? Nah, ini otot dari ini akan narik ini apabila dengan patahnya seperti itu. Kalau seperti patahnya lurus, tapi kalau sepertinya patahnya miring, ya. Miring dari sini, ini yang harus dipegang dan ini juga harus dipegang. Nah, ini tekan, ya. Patahnya. Tarik dari sini, ini ditekan, Kalau miring, ya. Tekan, diputar. Nah, apabila diputar ini sudah terasa masih gerenjal itu berarti belum masuk. Ya. Kalau sepertinya diginikan, seret, ini sudah masuk ke arah sasaran ini, ya, masuk ke arah sasaran, baru dilepas perlahan-lahan langsung. Karena ini bisa nusuk ke daging. Karena begini, kita dulu. Karena ini begini, ya. Kalau sepertinya ini tulang runcing ya. Tulang runcing kalau sepertinya kita enggak perlahan-lahan, ini akan kembalinya ke sini itu dengan menusuk daging. Ya. Tapi kalau seperti tetap di sini, ini ditekan, ini ini dipegang, ya, ini dipegang. Nah, setelah dipegang sambungan karena runcingnya ini kan begini ya, nah, karena runcingnya itu baru kita pegang, ambil pembalut sementara untuk dibungkus. Ya. Nah, setelah itu mana tadi? Kalau sudah mulai sedikit merapat, ya, kalau kita sudah mulai merapat di sini, tapi dipegang begini, ini sudah nyangkut, tolong disimpan dan juga dibantalin oleh pembalut. Pembalut maksudnya? Ya ini, Oh itu Bidai. bidai ya. Oke. Kayu. kayu ya, taruh disimpan di sini. Sambil kita mengarahkan alas sel darah, ya, supaya Lancar. peredaran darah yang akan tertarik, baik dari sini maupun dari sini. Ini untuk patah sebagian sini, ya. Terus ya, setelah dari itu baru dibalut, baru kita kasih mana pembalut punten. Cara sistem daripada ini supaya tidak melukai ini adalah bungkus Oh iya. ya, ambalan ada ambalan atau yang digunakan kapuk, kasak dan sebagainya ya. Ini dibungkus. Ntar pulang gini aja ya, aman. Jangan Pak, nggak ada yang bawa motor nanti. Ini pelatih yang ikut besok langsung pada punya kayu di rumah. sampai rumah lu katang lu kenapa? Gua mah gini juga masih bisa gitu. Nah ya, ini sedikit aja.
Ini kalau sebanyak begini lebihnya buat apa ini? Iya betul, udah disiapin, tenang aja. Nah ini sudah dibungkus dan ini sudah dibungkus supaya tidak melukai. Iya. Nah ini baru dikasih, setelah ini diangkat apa namanya sudah ditaruh di sini, baru kita memakai Arem. Ini ya. parem. Ya. Lalu, bagaimana cara dengan memakai parem ini juga harus dibalur dulu. Nggak usah terlalu encer ya, Pak ya. Encer. Encer. Ini Encer. segini cukup Yang atau harus dibalurkan tuh encer. Siap. Oh, Itu encer. mesti agak ringan. Masih Ini betul. patahnya harus bagaimana? Atau patahnya miring, Mm-mm. atau patahnya ke sini, ya kan? Nah, kita ambil dengan patah fleksibel, yaitu patah lurus. Lurus. Patah lurus ini harus dikasih tembokan. Ya nggak dibilangkan tembokan. Ini semua tembokan. Dan nanti menggunakan itu. Benar Sampai benar ke benar. lingkaran, Nggak usah apa yang ke lingkaran seperti ini nanti disilakan Anda diperagakan oleh Anda cara ngobatin siap Mm-mm. praktek gitu. Siap betul Ya, gitu. Nah setelah ini ada dua jenis ya. Ini yang kecil. Ini ada dua jenis, ini ketebalan ya, ini harus disisir. Nah ini ada dua jenis. Kenapa dibilangkan dua jenis? Itu untuk hambalan, tapi kalau pakai itu ya, pakai ini Iya. ya, sama ya. Karena kita peragakan supaya jelas tahu. Nah, di sini pakai Lapis juga. kapuk atau Iya. kapas. Oh kapas. Supaya nggak sakit. Nah, setelah itu baru kita telungkupkan. Ya. Setelah ditelungkupkan ini sudah ini baru kita ngambil tali. Boleh pakai tali itu atau apapun. Jadi kalau pakai bidai bisa bidai atas bawah, atau kalau mau pakai kulit waru ya kulit waru aja tutup juga nggak apa-apa. Ya. Nah ini ya. Kita ngambil bukan tangannya, tapi kita ngambil yang di bagian Kayunya. bawah, kayunya. Iya. Ya. Jangan berubah. Nah setelah ini baru kita menggunakan dengan ikat awal. Ini udah nyambung belum? Belum. Belum. Kan malah lepas, Pak. Happy aja. Happy aja. Boleh kita perhatikan, tapi kita serius ya. Gitu, Sersan. Seru kan nih kalau gini. Panjang. Potong lagi. Ini yang namanya telaga. Apa setiap kali ada pasien pasti pakai ini beras kencur ini. Enggak Oh, juga, enggak juga. Nanti ada sisi kedua. Kalau lagi di jalan gimana? Masa mau bawa gitu kan? Jadi Ada kasus yang di rumah nyiapin. Sakit. Nah ini setelah ini coba-coba tuh. Ya. Ya, ini terus diluruskan ya, terus disalurkan peredarannya. Yang tadi kita dikesinikan ya, yang tadi kita dikumpulkan ke sini, ini juga ini sekarang dikembalikan. Biasa aja dong. Mulut lu jangan cengir-cengir. Ini dikembalikan ya. Nah, setelah dikembalikan terus diurutin agar kenapa? Agar normalnya kembali antara ini karena ini kena punya tekanan. Nah ini seperti ini. Bagaimana caranya dengan untuk selanjutnya? Cara apa namanya? Ini belum ya, tapi kita harus rapih nantinya ya. Nah, kita peragakan. Ini harus ditutup, harus dipegang dengan ini. Kayu, selalu kayu yang dipegang ya, Pak ya. Selalu kayu yang dipegang. Kan biar nggak bisa. Nggak bisa nyetir ya.
Ini ya kita kan Nggak ada yang bawa asal-asal motor, Wah, Mas, itu ya. teriak ibunya. bukan ini, tapi kita tetap harus memberikan yang terbaik, bukan asal-asalan membungkus, tapi kita harus benar-benar kita harus rapi nantinya. Rapi itu penting ya Bang, Iya, untuk ini estetika lah ya sebenarnya. Yang penting sih sebenarnya sih udah nyambung gitu kan. Nah, Cuma rapi kita tetap harus harus rapi. Nah, setelah ini jangan terlalu kencang. Kalau kita terlalu kencang, kalau kita terlalu kencang, itu nanti efek sampingnya malah Bekas dia. bukan membekas, karena ini pembengkakan. Iya. Pembengkakan akan menimbulkan airnya tambah. Ini mengencang, ya, duduk dulu. Ya, benar mana ya lengan? Nah, karena ini harus dibilangkan rapi, ya. Coba putar tangan. Nah, ini gerak. Ini gerak. Kalau seumpamanya sekarang sambungan tidak digip atau sambungan tidak dibungkus dulu, ya harusnya dibungkus dulu. Tadi kan nggak dibungkus ya, harusnya dibungkus dulu baru pakai gip, ya supaya diam. Nah, sekarang kalau seperti sudah gip begini, ada ikatannya, coba putar. Nah, ya jadi mereka mau begini pun juga Masih enak, bisa, iya masih bisa. Ini patah di sini ya. Nah, ini salah satunya. Nanti siapa lagi yang mau diperagakan oleh si A atau seperti Andi yang memperagakan bagaimana caranya seperti itu. Siapa? Nah, ini kira-kira ya. Nah, dari sini patah di sini. Bagaimana dengan cara patah di sini? Bagaimana dengan cara patah di sini? Kalau patah di sini, tolong ini yang lebih panjang. Yang lebih panjang ya, patah di sini. Kalau seperti ini, jangan sampai patah di sini, ini sampai ke sini. Nggak bisa ini jadinya kan. Ya, ada patah di sini, ada patahnya di sini, ini di sini. Iya. Ya, yang patahnya aja antara fleksibel seperti ini. Asin. Ya, tapi kalau sepertinya emang patahnya di sini, ya harus dengan ke sini karena di sini ini buat pemegangan. Karena kenapa dibilangkan ini dibungkus semua, peredaran darah akan membengkak dan akan mengecil daripada ini karena ini tidak bergerak. Peredaran darahnya itu. Ini yang sangat fatal, ya. Kecuali memang patahnya di sini, ya. Kecuali patahnya di sini, ya. Patahnya di sini, ini patahnya tetap ini. Patah di sini, ini tetap harus di sini. Ya. Jadi patah di sini, ini harus di sini. Kenapa ditaruh di sini? Kalau di sini, ini akan efek samping kepada ini yang Nggak bisa bergerak. terkunci, nggak bisa gerak. Nah, ini aja, pegang aja. Kalau baru sebentar aja pegang tangan. Ini yang dingin nggak? Iya. Iya. Itulah. Ya. Jadi peredaran darahnya nggak jalan. Nah, udah kasihan nanti dingin juga apa namanya Panas ya Bang? Panas tuh ada grogi mah. Nah, ini untuk melenturkan ini apabila memang sudah tersambung. Di sini. Nah, ini satu persatu ini harus diedarkan dari sini satu, diambil deh. Jadi untuk peredaran darahnya enak di sini. Dua, tekan, ambil. Enak. Nggak usah diurut-urut ini. Ya diurut-urut. Ujung-ujungnya robah lagi. Jangan terlalu banyak diurut. Yang Nggak penting usah, kalau udah ngalirin darah. nyambung udah kita perbaiki ini aja. Ya. Nanti setelah dibuka diurutin ya perlahan-lahan. Ini juga, ini jangan dirobah.
Ya, 1 minggu ya baru kita ganti Perban. perban ya, pembalut. Oke ya, ini cara ini yang kedua. Coba siapa? Ayo, saya. ganti. Enggak, silakan Kang Sugeng. So, dia